Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Vina Hartati dengan nomor NPM C1C023167. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan terkait dengan materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, di mana dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE, MSc, AKCA, CAP. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas materi bab 11 terkait dengan segmen operasi. Nah, langsung saja di sini jadi untuk dalam dunia akuntansi dan keuangan, pemahaman mendalam terkait dengan segmen operasi itu sangat krusial, di mana bab ini itu akan di mana pada bab ini kita akan memahami atau mendalami terkait dengan konsep, karakteristik, serta bagaimana segmen-segmen itu diidentifikasikan dan dilaporkan secara terpisah. Nah, informasi segmen operasi ini itu membantu pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang dilakukan entitas. Nah, serta lingkungan ekonomi di mana entitas itu beroperasi. Nah, untuk konsep dasar segmen operasi itu sendiri, di mana pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan laporan keuangan konsolidasian dan di mana yang menyatukan informasi dari entitas induk dan juga entitas anak. Nah, namun pada entitas tunggal pun itu terdapat bagian-bagian yang disebut dengan segmen operasi. Nah, hal ini itu karena unit bisnis itu memiliki aktivitas dan juga karakteristik keuangan yang terpisah. Nah, untuk tujuan dari pelaporan segmen operasi itu sendiri, di mana diverifikasi usaha itu merupakan strategi umum perusahaan untuk mengelola risiko dan juga menciptakan peluang profit baru. Nah, pengguna laporan keuangan itu memerlukan informasi yang lebih general untuk mengevaluasi portofolio usaha tersebut. Nah, di mana mereka ini ingin mengetahui dari mana pos aset dan juga liabilitas itu berasal, dan juga bidang usaha mana yang paling banyak berkontribusi terhadap pendapatan dan juga laba. Nah, informasi itu sangat vital terutama bagi emiten atau perusahaan publik untuk adanya memahami kinerja perusahaan secara lebih baik dan juga menilai prospek masa depannya dan memproyeksikan aruskan serta membuat penilaian yang lebih akurat tentang perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan PSAK 5 segmen operasi itu mengatur pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan itu mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan dari aktivitas bisnis entitas dan lingkungan ekonominya. Nah, untuk ruang lingkup dan definisi segmen operasi itu sendiri, di mana terkait dengan penerapan PSAK 5 itu hanya wajib bagi entitas yang memperdagangkan instrumen utang atau ekuitas di pasar publik. Sedangkan entitas privat itu tidak diwajibkan karena pemegang saham privatnya itu memperoleh informasi portofolio usaha itu secara langsung. Nah, meskipun tidak wajib, entitas lain itu dapat memilih untuk menyusun pelaporan segmen itu secara terpisah. Nah, asalkan sesuai dengan ketentuan dari PSAK 5 itu sendiri. Nah, jika tidak, informasi tersebut itu tidak dapat digunakan sebagai informasi segmen. Nah, untuk definisi segmen operasi menurut PSAK 5 itu, di mana tidak semua bagian dari entitas adalah segmen operasi. Nah, sebuah komponen entitas itu dianggap segmen operasi jika memenuhi 3 karakteristik, di mana karakteristik yang pertama itu terkait dengan aktivitas bisnisnya. Nah, di mana aktivitas bisnis ini maksudnya terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban termasuk dengan transaksi antar segmen. Nah, untuk karakteristik yang kriteria kedua itu terkait dengan
peninjauan CODM, di mana hasil operasinya itu dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Nah, untuk alokasi sumber daya dan juga penilaian kinerja. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu informasi keuangan yang terpisah, di mana tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan secara memadai. Nah, untuk singkatnya itu, segmen operasi itu merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki data keuangan yang terpisah. Nah, hal ini merupakan pondasi untuk menentukan segmen yang akan dilaporkan. Nah, di sini untuk yang selanjutnya itu terkait dengan menentukan segmen operasi, di mana terdapat 4 proses langkah. Itu yang pertama itu terkait dengan identifikasi CODM. Nah, CODM ini merupakan fungsi, bukan selalu jembatan spesifik. Nah, itu misalnya seperti CEO, COO, atau komite manajemen. Nah, fungsi utamanya itu untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai hasil operasi. Informasi yang diterima CODM itu seringkali sudah terpecah dalam format yang memudahkan pelaporan segmen. Nah, untuk langkah yang kedua itu profitabilitas komponen, di mana di sini terdapat pertanyaan apakah komponen entitas dan itu dapat menghasilkan pendapatan dan beban dari aktivitas bisnisnya. Nah, untuk unit yang diharapkan menghasilkan pendapatan di masa depan itu bahkan jika belum beroperasi itu bisa menjadi segmen operasi, namun unit yang tidak diharapkan itu menghasilkan pendapatan, misalnya seperti kantor pusat itu bukanlah segmen operasi. Nah, untuk langkah yang ketiga itu terkait dengan tinjauan reguler oleh CODM, di mana di sini apakah hasil operasi komponen tersebut itu ditinjau secara teratur oleh CODM untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Nah, jika kinerja manajer itu dievaluasi berdasarkan jenis produk, maka jenis produk tersebut adalah segmen operasi pada struktur matriks, di mana pertimbangan manajemen itu sangat penting. Nah, untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir itu terkait dengan ketersediaan informasi keuangan. Di sini apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen entitas tersebut. Nah, informasi baru cukup rinci untuk membantu CODM itu dalam meninjau kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Informasi kinerja operasi itu misalnya seperti laba bruto per lini produk itu sudah cukup, tidak harus laporan posisi keuangan yang lengkap. Nah, jadi proses ini itu memastikan jadi 4 proses itu tadi itu memastikan bahwa hanya unit-unit yang relevan dan memiliki dampak finansial signifikan yang dipertimbangkan sebagai segmen operasi. Nah, selanjutnya untuk segmen yang dilaporkan itu melampaui batas operasi, di mana setelah mengidentifikasi segmen operasi itu tidak semuanya harus dilaporkan secara terpisah, di mana pelaporan yang terlalu rinci itu dapat memakan banyak tempat dan informasinya itu belum tentu material. Nah, oleh karena itu entitas itu hanya perlu melaporkan secara terpisah segmen operasi, di mana yang pertama itu yang memenuhi kriteria segmen operasi atau ketentuan penggabungan. Kemudian yang kedua itu melebihi ambang batas kuantitatif. Nah, di sini untuk ambang batas kuantitatif 10% itu untuk menentukan materialitas, di mana PSAK 5 itu menetapkan ambang batas kuantitatifnya itu sebesar 10%. Nah, di sini pendapatan segmen itu termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan
antar segmen itu adalah 10% atau lebih dari gabungan total pendapatan semua segmen operasi. Nah, untuk laba atau rugi itu jumlah absolut laba atau rugi segmen adalah 10% atau lebih jumlah absolut yang lebih besar antara gabungan laba seluruh segmen yang tidak merugi. Nah, atau gabungan kerugian seluruh segmen yang merugi. Nah, untuk aset itu di mana aset segmen adalah 10% dari gabungan total aset seluruh segmen operasi. Nah, jadi sebuah segmen itu dilaporkan terpisah jika memenuhi salah satu dari ketiga ambang batas kuantitatif yang sudah saya sebutkan tadi terkait pendapatan, laba atau rugi, dan juga aset, di mana ambang batas ini merupakan ketentuan minimum di mana manajemen itu dapat melaporkan segmen yang tidak memenuhi kriteria jika dinilai bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya itu ada ambang batas kuantitatif 75%, di mana selain ambang batas 10% tadi, itu ada ketentuan tambahan di mana jika total pendapatan eksternal dari segmen yang dilaporkan itu kurang dari 75% dari total pendapatan eksternal entitas, maka segmen operasi tambahan itu harus diidentifikasi sebagai segmen yang dilaporkan, bahkan jika tidak memenuhi ambang batas 10% hingga setidaknya itu 75%-nya tercakup, itu pemilihan segmen tambahan itu didasarkan pada segmen dengan pendapatan eksternal tertinggi. Nah, selanjutnya itu terkait dengan pengukuran dan pengungkapan segmen operasi. Jadi untuk tujuan utama pengungkapan itu adalah memungkinkan pengguna laporan keuangan itu mengevaluasi aktivitas bisnis, entitas, dan lingkungan ekonominya. Nah, hal ini itu mencakup 3. Yang pertama itu terkait informasi umum, di mana faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen itu dilaporkan. Misalnya, dasar organisasi, kriteria penggabungan, dan juga jenis produk ataupun jasa. Nah, untuk yang kedua itu informasi keuangan segmen, di mana laba atau rugi segmen, pendapatan dan beban itu tertentu atas segmen. Untuk informasi keuangan segmen itu laba atau rugi segmen, pendapatan dan beban tertentu, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran yang digunakan. Kemudian untuk yang selanjutnya yang ketiga itu rekonsiliasi, di mana rekonsiliasi total pendapatan, laba atau rugi, aset, dan juga liabilitas segmen yang dilaporkan dengan jumlah konsolidasi entitas itu secara keseluruhan. Nah, untuk pengukuran dalam segmen operasi ini, di mana pengukuran segmen operasi mengikuti bagaimana CODM mengukur kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya, yang mana berarti penyesuaian dan eliminasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan entitas itu hanya dimasukkan jika juga digunakan oleh CODM. Nah, yang kedua itu hanya aset dan liabilitas yang termasuk dalam pengukuran aset dan liabilitas segmen oleh CODM yang harus dilaporkan. Kemudian yang terakhir itu jika CODM menggunakan lebih dari satu ukuran laba atau rugi, aset atau liabilitas, maka ukuran yang dilaporkan itu adalah yang paling konsisten dengan laporan keuangan entitas. Nah, jadi rekonsiliasi ini diperlukan untuk total pendapatan, laba atau rugi, aset, dan juga liabilitas segmen yang dilaporkan terhadap total entitas untuk memastikan konsistensi dan juga transparansi. Kemudian untuk pengungkapan pada level entitas dan informasi kritis lainnya, itu terkait dengan selain informasi segmen operasi, PSAK 5 itu juga mengatur pengungkapan pada level entitas secara keseluruhan, terutama jika informasi tersebut tidak disediakan sebagai bagian dari laporan segmen. Nah, hal ini itu penting untuk memberikan gambaran lengkap kepada pengguna laporan. Nah, untuk informasi produk dan jasa itu
entitas wajib melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa. Nah, kelompok produk dan jasa yang serupa itu pengecualian dapat diberikan jika informasi sulit diperoleh dan biayanya terlalu besar. Namun, fakta fakta itu harus diungkapkan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan informasi wilayah geografis, di mana entitas itu melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal yang didistribusikan ke negara domisili dan total negara asing. Nah, jika pelaporan dari negara asing individual material, maka harus diungkapkan secara terpisah. Nah, demikian dan dengan demikian aset tidak lancar seperti selain instrumen keuangan tertentu itu harus dilaporkan berdasarkan lokasi geografis atau negara domisili dan negara asing dengan pengungkapan terpisah jika material. Nah, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan informasi pelanggan utama, di mana jika pendapatan dan transaksi dengan satu pelanggan eksternal itu mencapai 10% atau lebih dari pendapatan entitas. Nah, fakta itu harus diungkapkan. Nah, hal ini mencakup total pendapatan dari pelanggan tersebut dan segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Nah, tanpa mengungkapkan identitas pelanggan, di mana kelompok entitas sepengendali dan pemerintah itu dianggap sebagai satu pelanggan tunggal. Nah, pengungkapan tadi itu memberikan wawasan tentang kepentingan entitas pelanggan tertentu yang sangat penting untuk menilai analisis risiko. Nah, secara keseluruhan pelaporan segmen operasi dan pengungkapan level entitas itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan juga memungkinkan pengguna laporan keuangan itu membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Nah, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan pada bab 11 terkait segmen operasi yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.